Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anharna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Bersyukur kepada Allah dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua apa yang hadir pada kita di hari ini. Saat ini pas tanggal sudah 29 Zulhijjah. 20 Zulhijjah, tinggal satu hari lagi kita masih tetap bersama di tahun 1444 Hijriah. Rabu besok atau Selasa sore kita sudah meninggalkan 1444 Hijriah dan kita masuk di tahun 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat duha berbahagia. Maka momentum sebelum masuknya 1444 Hijriah ini kita tinggalkan. Mari sedikit kita melihat bagaimana kita beserta semua yang ada di rumah kita, keluarga besar kita, perlu kita perhatikan sebelum kita meninggalkan tahun ini. Kenapa? Karena kaitannya erat dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yang telah lewat, dan itu terjadi di negeri kita ini. Bapak Ibu jamaah Tuhan berbahagia, Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa surat mengatakan, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keluarganya itu dalam keadaan lemah di belakang mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata-kata yang benar. Jamaah Tuhan berbahagia. Dalam ayat surah An-Nisa sebenarnya ini Allah mengingatkan kembali kita mesti khawatir dengan apa-apa yang kita tinggalkan. Khawatirnya kenapa? Ini yang perlu kita pahami. Bahwa di saat kita meninggalkan tempatkah, meninggalkan waktukah, maka perlu kita mempersiapkan orang-orang yang kita tinggalkan tempat maupun waktu itu. Siapa itu? Tentu yang paling terdekat adalah keluarga kita. Allah ingatkan juga di Al-Quran surat Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum." Peliharalah keluargamu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kita pelihara itu? Karena kita takut meninggalkan orang-orang setelah kita, orang-orang yang tidak mau menjaga dirinya atau terlena sehingga lupa menjaga dirinya terhadap api neraka tersebut. Nah, di waktu yang pendek ini, yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita melihat orang-orang di belakang kita, keluarga kita yang ada bersama kita, anak-anak kita khususnya. Perjalanannya hari ini seperti apa? Apakah sudah kita menanamkan yang disebut tanda khaufu, tanda kita takut pada Allah, bertawakal, bertakwa? Sudahkah kita tinggalkan benih-benih takwa yang kuat kepada anak-anak kita yang akan kita tinggalkan tersebut? Karena tahun juga berganti dan kita pun tidak tahu kapan akan dipanggil Allah. Sudahkah kita berikan benih-benih ketakwaan yang kuat kepada anak-anak kita akan kita tinggalkan tersebut? Di saat mereka akan menjadi seorang dewasa, benih itu yang ikut beserta menyemai penyempurnaan takwa kepada Allah. Dan itu mesti kita persiapkan. Harus kita persiapkan. Dan banyak proses yang bisa kita lalui dan kita lewati, baik secara formal maupun informal. Misalkan secara informal, kita sebagai orang tua, dengan masuknya tahun baru 1445 Hijriah, dimulai kita kenalkan ke anak-anak kita bahwa kita akan berpergantian tahun. Pergantian tahun kita
Apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun yang sebelumnya, di tahun-tahun ini sebelum masuk tahun baru itu. Mungkin barangkali kita perlu bercerita kepada anak kita itu. Inilah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa sesungguhnya bagaimana dekatnya anak dengan ayahnya. Bisa kita lihat bagaimana gaya Ibrahim dengan Ismail. Walaupun mereka berjauhan, tapi ketika mereka berjumpa, bersua, maka diskusi yang muncul, diskusi yang hadir di tengah-tengah mereka, diskusi untuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti di saat kita memenuhi semua keinginan dari anak kita itu bahwa itu ada cinta, bukan. Tapi pada sesungguhnya ketika kita menahan dari apa-apa yang dibutuhkan yang bukan kebutuhan dasar bagi dia, kemudian kita tidak beri, sebenarnya itu bagian dari proses bentuk cinta kita kepada anak kita tersebut. Contoh misalkan hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa lepas yang disebut dengan handphone, karena anak-anak juga butuh itu untuk proses sekolahnya. Disinilah tugas kita untuk mampu memberikan dorongan-dorongan motivasi kepada anak kita agar memperlakukan handphone tersebut sesuai dengan faedahnya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, data terakhir tahun 2023 bahwa pengguna media sosial di Indonesia ini kurang lebih dari 1.670 juta orang. Kalau dilihat dengan jumlah populasi Indonesia, kurang lebih dari 60,4% manusia di Indonesia ini menggunakan handphone. Melihat berbagai media, melihat berbagai macam informasi di dalamnya. Dan ini telah banyak bukti kekuatan handphone ini mampu meruntuhkan, sebut misalkan bisnis berita atau bisnis media cetak, kita sebut misalkan bisnis media elektronik, karena semuanya mampu kita ambil di sini. Nah, di sini yang perlu kita khawatir, agar anak-anak kita itu dengan kehadiran benda itu harus bertambah kuat keimanannya. Barangkali misalkan contoh, kalau anak kita punya handphone, kenapa kita aplikasi Al-Quran juga harus mesti ada di dalam, jadi kita mudah ngecek bacaannya. Tidak harus mesti ambil mushaf, walaupun paling utama itu dengan mushaf. Karena ini penting, supaya apa? Supaya kita meninggalkan generasi-generasi setelah kita. Ada generasi yang kuat imannya, kokoh dan tangguh akidahnya. Kalau itu sudah kuat, maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan sebagai seorang tua. Bagaimana Allah mengisahkan, dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Luqman memperhatikan anaknya. Yang terpenting adalah la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Bagaimana dia bisa untuk tidak mensyirikkan Allah? Perkuat keimanannya. Dengan cara apa? Manfaatkan semua media yang ada, yang hadir hari ini, untuk menjadi alat, menjadi wasilah mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita untuk memonitoring perjalanan anak-anak kita yang kita